Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang materi pendidikan sebagai disiplin ilmu. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dalam kelompok ini. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Yusuf Aminullah selaku moderator, dan yang kedua, Najwa Syahroni Juhri Muhammad sebagai penyampai materi ke-1. Yang ketiga ada Nurul Aulia sebagai penyampai materi kedua. Dan yang terakhir ada Arjuna sebagai penyampai materi ketiga. Baiklah, langsung saja sekarang kita menuju materi ke-1 yang akan disampaikan oleh Saudari Najwa. Untuk Saudari Najwa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Syahroni Juhri Muhammad dari kelompok 3. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan beberapa poin yang ada di presentasi kali ini. Pertama adalah pengertian pendidikan Islam. Kata pendidikan yang sering kita gunakan sekarang dalam bahasa Arab adalah tarbiyah wa ta'lim, artinya pengajaran dan pendidikan. Sedangkan pendidikan Islam itu sendiri memiliki arti pembentukan kepribadian seorang muslim. Ada pula pengertian lain dari Ahmad D. Marimba bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani maupun rohani berdasarkan hukum-hukum Islam yang menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Ada pula mendefinisikan bahwa ilmu pendidikan merupakan seperangkat informasi atau teori yang menggunakan suatu konsep mengenai pendidikan yang terorganisir dalam sebuah struktur sehingga membentuk suatu pendidikan yang dapat diterapkan dalam bentuk informasi. Baik, poin kedua adalah sumber pendidikan Islam. Seperti yang kita tahu, sebagai umat muslim, ada sumber pendidikan Islam. Pertama ada Al-Quran, kedua ada Sunnah, dan ketiga adalah ijtihad. Oke, yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber utama. Pendidikan agama Islam mempunyai dasar sebagai penegak agar tidak terombang-ambing oleh pengaruh luar yang merobohkan ataupun mempengaruhinya. Al-Quran adalah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran itu sudah jelas ada ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk seluruh aspek kehidupan. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu terdiri dari dua prinsip besar, yaitu pertama berhubungan dengan masalah keimanan atau akidah, dan yang kedua adalah berhubungan dengan amal yang disebut dengan syariah. Menurut Abdul Mujib, Al-Quran dijadikan sebagai sumber pendidikan Islam yang pertama dan utama karena ia memiliki nilai absolut yang diturunkan dari Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan Allah pula yang mendidik manusia, yang mana isi pendidikan itu telah termaktub dalam wahyunya. Al-Quran sebagai kalamullah yang mencakup segala aspek persoalan kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan penciptanya, sesama manusia dan alam semesta yang merupakan persoalan mendasar dalam setiap kehidupan manusia. Al-Quran memiliki gagasan mendasar yang sangat luas dalam berbagai bidang kehidupan manusia, yang semuanya kedudukan Al-Quran dalam kerangka pendidikan Islam bukan saja sebagai dasar, bahkan menjadi sumber yang sangat berharga untuk terus digali, dipahami, dan diambil intisarinya untuk senantiasa diaktualisasikan dalam hidup. Baik, dalam surat Luqman ayat 12 hingga 19 menggariskan prinsip materi pendidikan yang terdiri dari masalah iman,
akhlak, ibadah, sosial, dan ilmu pengetahuan. Ayat lain menceritakan tujuan hidup dan tentang nilai sesuatu kegiatan dan amal soleh. Itu berarti bahwa kegiatan pendidikan harus mendukung tujuan hidup tersebut. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai arah kita, sebagai jalan kita untuk menentukan kemana kita nantinya akan berjalan. Tentang hari kiamat, tentang kematian sudah tertera di Al-Quran dengan sangat jelas, dengan sangat detail. Dengan kata lain, pendidikan Islam harus berlandaskan ayat-ayat Al-Quran yang penafsirannya dapat dilakukan berdasarkan ijtihad, disesuaikan dengan perubahan dan pembaharuan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Ayat ini menjelaskan bahwa untuk memahami segala sesuatu belum cukup jika hanya memahami apa, bagaimana, serta manfaat benda itu, tetapi harus memahami sampai ke hakikat dari benda itu. Islam menegaskan supaya manusia itu menemukan jati dirinya sebagai insan yang bermartabat, maka harus menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Kemudian poin kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah adalah sumber ajaran kedua sesudah Al-Quran. Seperti Al-Quran, Sunnah juga berisi akidah dan syariah. Sunnah berisi petunjuk, pedoman untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertakwa. Untuk itu Rasulullah SAW menjadi guru dan pendidik utama manusia. Beliau sendiri mendidik pertama dengan menggunakan rumah Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. Kedua, dengan memanfaatkan tawanan perang untuk mengajar baca tulis. Ketiga, dengan mengirim para sahabat ke daerah-daerah yang baru masuk Islam. Semua itu adalah pendidikan dalam rangka pembentukan manusia Muslim dan masyarakat Islam. As-Sunnah didefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi, atau biografi baik pada masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya. Di dalam dunia pendidikan, As-Sunnah memiliki dua manfaat pokok. Manfaat pertama, As-Sunnah mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran. Jadi As-Sunnah ini, Sunnah itu berdampingan dengan Al-Quran. Al-Quran ada menjadi sumber utama, lalu Sunnah. Jadi semuanya kita mau membahas mengenai masalah ini, masalah itu, kita harus melihatnya kembali, bermusyawarah kembali sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu dengan Al-Quran. Semuanya sudah tertera jelas. Kemudian manfaat pokok yang kedua, As-Sunnah dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan. Sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang kedua, termasuk pendidikan. Sunnah juga berisi petunjuk
Begitu pula halnya dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak kita temukan perintah yang mewajibkan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala perkara. Di antaranya ada hadis riwayat Bukhari mengenai an Abi Hurairah an Rasulullah SAW qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, siapa saja yang mentaatiku pasti akan masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku sungguh ia telah enggan. Sudah jelas ya bahwa ucapan Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa terpungkiri lagi. Pendidikan Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dapat dibagi kepada dua bentuk, yaitu pertama, pola pendidikan Nabi di Mekah yang terkenal cerdas dengan mengajarkannya membaca, memperhatikan dan memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di alam semesta maupun yang ada di dalam dirinya. Kemudian kedua, pola pendidikan pada saat Nabi Muhammad di Madinah secara geografis. Madinah merupakan daerah agraris, sedangkan Makkah merupakan daerah pusat perdagangan. Ini membedakan kebiasaan dan sikap masyarakat di kedua daerah tersebut. Masyarakat Madinah merupakan masyarakat petani yang saling membantu antara satu dengan yang lain. Mereka hidup rukun dan jarang sekali terjadi persengketaan. Melihat kondisi ini, pola pendidikan yang diterapkan Nabi Muhammad SAW lebih berorientasi pada pemantapan nilai-nilai persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor pada satu ikatan. Untuk mewujudkan ini, pertama-tama Nabi Muhammad melakukan dengan mendirikan masjid sebagai sarana pendidikan yang efektif. Jadi pada dahulu Nabi Muhammad itu mendirikan masjid, kemudian seluruh umat muslim belajar mengenai pendidikan, bermusyawarah, semuanya dilakukan di masjid, berbeda dengan kita sekarang. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Najwa telah menyampaikan materi ke-1. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Saudari Nurul Aulia. Untuk Saudari Nurul Aulia, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk melanjutkan pembahasan ini. Saya Nurul Aulia dan saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu Najwa, yaitu sumber pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam ada 3. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber utama. Yang kedua, Sunnah. Yang ketiga, ijtihad para ulama pendidikan. Al-Quran sebagai sumber utama dan Sunnah telah dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu Najwa, dan saya akan melanjutkan untuk menjelaskan ijtihad para ulama pendidikan. Ijtihad adalah berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariat Islam untuk menentukan atau menetapkan hukum yang ternyata belum ditegaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini, ijtihad meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan. Namun demikian, ijtihad harus tetap mengikuti kaidah-kaidah yang telah diatur oleh mujtahid dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Eksistensi ijtihad sebagai salah satu sumber pendidikan Islam setelah Al-Quran dan Sunnah atau hadis
merupakan dasar hukum yang sangat diperlukan, terutama pasca Nabi Muhammad SAW, yang setiap waktu berguna untuk mengantarkan manusia dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan global. Oleh karena itu, perkembangan zaman yang semakin dinamis dan senantiasa berubah, maka eksistensi ijtihad pun harus senantiasa diperbarui seirama dengan perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dalam proses pemikiran untuk menetapkan hukum yang masih bersifat global, ada beberapa ulama pendidikan Islam yang telah melakukan pemikiran pendidikan ini. Yang pertama Ibnu Khaldun, yang kedua Ibnu Miskawayh, yang ketiga Al-Zarnuzi, yang keempat Al-Qabisi, yang kelima Imam Zarkashi, dan yang keenam Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, poin C, objek studi pendidikan Islam. Suatu objek studi dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Ada beberapa syarat. Yang pertama, mempunyai objek atau lapangan yang jelas dan dapat dibedakan dengan objek ilmu lainnya. Objek studi dalam pendidikan Islam secara rinci ada dua. Yang pertama objek material dan yang kedua objek formal. Poin selanjutnya yaitu mempunyai metode yang dapat digunakan untuk mempelajari dan mengetahui ilmu yang dimaksud. Yang ketiga, mempunyai sistematika yang runtut sehingga mudah dipelajari dan dipahami oleh siapapun. Yang keempat, mempunyai sudut pandang yang jelas sehingga dapat dibedakan dengan ilmu yang lainnya, yaitu sudut pandang Islam itu sendiri. Poin selanjutnya yaitu poin D, metode pengembangan pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam yaitu strategi yang relevan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk menyampaikan materi pendidikan Islam kepada anak didiknya. Metode berfungsi untuk mengolah, menyajikan, dan menyampaikan materi pendidikan Islam agar materi pendidikan Islam itu dapat diterima dan dipahami dengan mudah oleh peserta didik. Metode yang dikembangkan dalam pendidikan Islam itu yang pertama, penguatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penguatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan hal yang sangat penting dan sangat utama untuk ditanamkan kepada peserta didik. Because Allah is number one. Yang kedua, peningkatan kecerdasan anak didik. Yang ketiga, pembinaan akhlakul karimah. Yang keempat, pengembangan minat dan bakat yang berkaitan dengan kecakapan dan keterampilan peserta didik tersebut. Yang kelima, pembinaan kemandirian dan rasa tanggung jawab anak didik. Yang keenam, pendewasaan berpikir anak didik yang rasional dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan sosial. Dan yang terakhir, pembentukan kecerdasan emosional dan spiritual anak didik. Oke, demikian penyampaian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi kedua telah disampaikan. Terima kasih kepada Nurul Aulia. Sekarang kita lanjut ke pembahasan ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Arjuna. Untuk Arjuna, dipersilakan. E. Kedudukan ilmu pendidikan Islam sebagai sarana yang menjembatani pemahaman manusia terhadap nas Al-Quran dan hadis yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran umat Islam dalam menentukan hukum, sehingga ilmu pendidikan Islam saat ini menempati kedudukan utama dalam pendidikan di Indonesia. F. Hubungan dan perbedaan pendidikan Islam dengan ilmu pendidikan lainnya. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan melakukan pembinaan dan pengembangan potensi anak didik dalam
dalam semua bidang ilmu yang dikaji. Pengembangan pendidikan Islam sebenarnya memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena di dalamnya pendidikan Islam tidak hanya membahas tentang keislaman saja, tetapi di dalam pendidikan Islam juga terdapat ilmu tentang langit dan bumi, ilmu-ilmu budaya, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu alamiah. Disiplin ilmu juga terdiri dari ilmu hukum, sosiologi, biologi, kimia, dan fisika. Pada kenyataannya, semua ilmu yang dimaksud di atas terdapat dalam Al-Quran. Matematika juga termasuk ilmu Islam, karena dalam Al-Quran terdapat ayat tentang pentingnya berhitung yang benar. Dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-2 disebutkan bahwa celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa pendidikan Islam sangat erat sekali hubungannya dengan ilmu lainnya. Hanya saja dalam pendidikan Islam tidak menjelaskan secara rinci, sedangkan pelajaran-pelajaran umum hanya akan membahas tentang bidang studi ilmu masing-masing. G. Pendidikan Islam teoritis dan praktis. Ilmu pendidikan Islam teoritis adalah suatu konsep atau paradigma pendidikan Islam yang didesain secara sistematis berdasarkan teori umum. Pendidikan Islam yaitu bagaimana konsep dasarnya, metodologinya, substansinya, dan lain-lain, sehingga tercapainya tujuan pendidikan Islam yang dicita-citakan, antara lain tujuan pengajaran pendidikan agama Islam. Antara lain tujuan pengajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, membina anak didik untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai dan menaatinya, dan kepribadian yang mulia. 2. Memperkenalkan hukum-hukum agama dan cara-cara menunaikan ibadah, serta membiasakan mereka senang melakukan syiar-syiar Islam agar dapat menaatinya. 3. Mengembangkan ilmu pengetahuan agama mereka dan memperkenalkan adab sopan santun dalam Islam. Yang keempat, memantapkan rasa keagamaan pada peserta didik agar berpegang teguh dengan akhlak mulia. Yang kelima, membina perhatian peserta didik terhadap aspek-aspek kesehatan. Yang keenam, membiasakan peserta didik bersikap rela, optimis, dan percaya pada diri sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Arjuna yang telah menyampaikan materi ketiga. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan kita lakukan via grup WA. Untuk sesi tanya jawab ini kita batasi 3 orang penanya terlebih dahulu. Nanti kalau masih ada waktu yang lebih panjang, kita akan mempersilakan lagi 2 orang penanya. Mungkin sekian dari saya selaku moderator.
dan kami perwakilan dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat dalam materi saat ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.